Ponorogo mendapat julukan Bumi Reog karena memang dipercaya bahwa reog berasal dari Ponorogo. Reog lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Untuk mengembangkan reog dan melestarikannya, bersamaan dengan Grebeg Suro juga digelar Festival Nasional Reog Ponorogo yang sudah menjadi bagian dari karisma event Nusantara, yaitu kalender pariwisata yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Grup reog dari seluruh Indonesia tampil di panggung yang besar di alun-alun pusat kota Reog Ponorogo. Halo Sobat Amazing, saat ini saya telah berada di panggung utama alun-alun Ponorogo dalam rangka perayaan Grebeg Suro dan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo. Tentu saja apabila berbicara tentang Kabupaten Ponorogo, identik dengan budaya yang bernama Reog Ponorogo yang telah mendarah daging di masyarakat Ponorogo dan memegang peranan penting bagi masyarakat di dalamnya. Kemegahan dari Reog Ponorogo itu sendiri tidak hanya tentang tariannya saja, tapi juga tentang instrumen penyusun dari Reog Ponorogo itu sendiri. Kira-kira seperti apa instrumen Reog Ponorogo tersebut? Tetap di Amazing Indonesia. Kesenian reog sangat berkaitan erat dengan musik pengiringnya, yang konon perpaduan serta ritmenya dapat menimbulkan nuansa mistis dan semangat yang membara. Beberapa alat musik yang digunakan terdiri dari angklung reog, gong, kendang reog, slompret, kenong, serta ketipung. Perpaduan dari iringan ini memberi penekanan pada adegan yang sedang terjadi maupun gerak yang dilakukan oleh para penari, seperti penari jadilan, warok, bujang ganong, klono sewandono, maupun barongannya. Perkembangan musik pengiring reog saat ini juga sangat dipengaruhi bentuk garap tarinya, serta disajikan untuk apa. Musik pengiring reog obyok lain dengan musik iringan reog festival. Dan inilah contoh musik pengiring reog untuk festival. Perkembangan musik garap reog sekarang luar biasa berkembang, yang dari dulu sampai sekarang itu luar biasa karena mengikuti perkembangan zaman juga, karena sekarang bentuk garap juga sangat spektakuler. Jadi perkembangan musik itu juga sekarang juga mengikuti untuk sekarang garap festival sekarang ini. Ya, jadi lebih kreatif lagi gitu ya Mas ya, karena memang apabila kita berbicara soal musik itu sendiri kan luas cakupannya seperti itu. Nah mungkin kalau bicara soal musik ini pasti ada pakem nggak sih Mas di reog itu sendiri? Ada, kalau di reog itu memang ada pakemnya, yang mana itu instrumennya sudah dipatenkan, artinya di sini ada beberapa alat musik yang tidak bisa ditambahi dengan yang lain. Di antaranya mungkin ada di sini ada kendang, kempul atau gong itu, terus kenong 2 atau istilahnya babok, terus ketipung, angklung, trompet. Ya, yang itu yang trompet itu yang dari bambu. Jadi tidak bisa mungkin diganti dengan saksofon ataupun itu seruling seperti alat-alat yang lain, mungkin tidak bisa seperti itu. Selama ini perkembangan musik pengiring reog masih mengikuti pakem yang ada, apalagi kalau bentuk pertunjukan reognya adalah reog obyok, di mana kesederhanaan garapan masih terlihat, karena memang musik mengikuti gerak penarinya. Saat ini, musik pengiring reog semakin berkembang dan menjadi tontonan tersendiri tanpa tampilnya penari.
musik Riok Ponorogo itu secara apa ya, muda gitu. Kalau di dalam iringan karawitan Jawa itu ada istilahnya gending. Kalau di sini adalah modelnya polanya bagaimana itu arahnya. Di sini tuh di Ponorogo yang penjenengan katakan pakem tadi, itu di Riok Ponorogo ada musik bakunya itu ya ada kebugiru Ponorogan ya. Itu dengan kebugiru di Karawitan itu gitu. Iya. Kebugiru Ponorogan. Kemudian ada sampak. Ya, jenis sampak Ponorogan. Kemudian ada obyok. Ya, obyok. Kemudian juga ada iring-iring Potrojayan dan iring-iring biasa. Nah, ini 5 bentuk atau irama jenis ini yang merupakan dasar dari apa namanya yang dimiliki dalam struktur iringan reog. Nah, ini bentuknya kayak begitu. Nah, mungkin kalau secara teknis itu bisa kita amati di masing-masing bentuk iringan tadi itu kayak apa. Polanya kayak apa, kenongannya kayak apa, kemudian juga model kendangannya, mau angkatannya itu kayak apa, itu ada ciri-ciri khas di sana mau kita lihat gitu. Kalau dalam pemanfaatannya untuk penikmatan tabu-tabuan gitu ya, khusus untuk kita melihat apa namanya tradisi wong tabu-tabuan Riok ning Ponorogo sebelum main joget-jogetanannya yang lainnya, biasanya mereka itu ngawalinya ya toko kebugiru itu dulu. Oh, jadi tabu kebugiru terus nanti biasanya terus masuk ke sampak, terus kemudian kadang terus ke iring-iring, kemudian obyok, iring-iring Potrojayan tadi, terus balik ning iring-iring selesai. Ini kalau di ketika iring-iring yang biasa itu biasanya masuk lagon-lagon, itu nek nggih tabu-tabuan tok, Mas. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan jenengan untuk kebugiru itu untuk apa gitu ya. Nah, kalau untuk mengiringi di dalam apa namanya kebutuhan kesenian reog, biasanya dulu-dulu itu awalnya kebugiru itu yang pakem atau biasa digunakan itu untuk mengiringi tarian Prabu Klono Siwandono. Yang rajanya Bantarangin itu kalau yang versi Bantarangin. Kemudian juga untuk mengiringi Bujang Ganong atau apa namanya ganongan atau pentulan yang apa atraksi itu. Patihnya dari ya dalam cerita reog yang Bantarangin itu patihnya itu. Nah terus kemudian untuk kebugiru yang saya lihat secara umum dulu awalnya untuk itu. Nggih, saya jawab yang kebugiru nggih. Terus apa lagi? Yang kedua dari sampak. Sampak. Iya. Sampak itu iramanya cenderung digunakan di dalam mengiringi untuk jogetan dadak merak. Dadak merak itu kalau dalam cerita Bantarangin tokohnya namanya Singo Barong. Ya reog itu loh yang kepala harimau sininya merak itu. Nah, tapi sampak di dalam fungsinya untuk mengiringi itu juga untuk mengiringi apa namanya tari jadilan itu juga ada sampaknya juga. Kemudian obyeknya juga ada. Itu. Nah, warok itu juga ada sampaknya juga. Tetapi yang saya lihat di Bujang Ganong itu tidak ada sampaknya. Jadi kebugiru itu. Gitu. Tadi kebugiru sudah, sampak sudah. Kalau obyok, Pak, biasanya digunakan untuk apa? Nah, obyok ini dulu yang sering dipakai itu untuk mengiringi di dadak merak itu ada. Setelah sampaan atau pola jogetannya dadak ketika ukel-ukel yang sereng gitu. Tiba-tiba ketika dia sudah mulai naik, dia menggunakan obyok. Nah, obyok juga dipakai di dalam mengiringi jadilan untuk kombinasi dengan sampak. Ketika dia sekaran-sekaran kebar joget itu ragam, dia menggunakan sampaan, kemudian lagon, terus ada obyok ketika perpindahan atau mau naik gitu.
Kasih tepuk tangan untuk semuanya dulu. Ya, Sobat Amazing, seperti yang kita ketahui bahwasannya musik Riok Ponorogo yang merupakan salah satu daya tarik dan juga objek dari seni Riok itu sendiri telah kita bahas di episode kali ini. Dan dapat kita ketahui bahwasannya perkembangan zaman juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Dan juga di kesempatan kali ini kita dapat mengetahui bersama bahwasannya akulturasi budaya harus tetap mengedepankan pakem untuk tetap melestarikan budaya itu sendiri. Dan Sobat Amazing, ini adalah persembahan terakhir lagu Iring-Iringan. Silahkan teman-teman.